Kisah asal-usul Dajjal menurut hadits yang sahih memang sangat menarik dan penuh dengan peringatan. Dalam tradisi Islam, Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam banyak hadits sahih, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Berikut adalah rangkuman kisah asal-usul Dajjal yang berdasarkan hadits sahih dan fakta yang ada. Siapa Dajjal? Dajjal adalah seorang makhluk yang akan muncul menjelang kiamat sebagai ujian besar bagi umat manusia. Kata Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti penipu besar atau pembohong. Karena Dajjal akan menyesatkan banyak orang dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya. Ia digambarkan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, seperti menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan berbagai ujian yang luar biasa berat bagi umat manusia. 2. Asal-usul Dajjal menurut hadits. Beberapa hadits sahih menjelaskan asal-usul Dajjal dan sifat-sifatnya yang sangat mencolok. Salah satu hadits yang sering disebutkan tentang Dajjal adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadits dari An-Nawas bin Sam'an, radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang bercelak mata. Ia akan muncul di suatu tempat yang jauh di timur, dan ia akan keluar membawa fitnah besar yang sangat mengguncang umat manusia." Muslim dan Bukhari. Dalam hadits ini, Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai seorang yang memiliki ciri fisik yang mencolok, yaitu matanya yang cacat, khususnya mata kiri yang buta atau seperti bola mata yang menonjol. Dajjal akan muncul di timur, dan masa kedatangannya akan menjadi ujian yang sangat berat bagi umat Islam. Hadits dari Hudzaifah bin Al-Yaman, radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satupun nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi terakhir, dan kalian adalah umat terakhir. Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Bukhari. 3. Dajjal dalam perspektif Islam. Menurut hadits, Dajjal adalah salah satu fitnah terbesar yang akan menimpa umat manusia menjelang kiamat. Salah satu karakteristik utama Dajjal adalah bahwa ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam sebuah hadits sahih lainnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperingatkan, Dajjal akan mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian." Maka barang siapa yang mendengarnya, hendaklah dia menolak klaim tersebut dan segera beriman kepada Allah. Muslim. Dajjal akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ia akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia, menguji iman umat manusia. Namun, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa Dajjal tidak dapat memasuki kota Makkah dan Madinah karena tempat tersebut dijaga oleh malaikat. Kedatangan Dajjal dan pertarungan dengan Imam Mahdi. Hadits-hadits juga menjelaskan bahwa Dajjal akan datang pada saat umat Islam berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, dilanda berbagai bencana dan peperangan. Imam Mahdi, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, akan muncul di saat-saat kritis ini. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam menghadapi Dajjal. Pada akhirnya, Isa bin Maryam, Yesus, akan turun dari langit dan bersama Imam Mahdi, mereka akan membunuh Dajjal. Hadits dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isa bin Maryam akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Ketika ia datang, Dajjal akan melarikan diri dan seluruh umat manusia akan menontonnya. Kemudian Isa akan mengejar Dajjal dan membunuhnya." Muslim. 5. Fitnah Dajjal dan cara menghadapinya. Dajjal akan memiliki berbagai kemampuan yang dapat membingungkan banyak orang. Salah satunya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang mirip dengan surga dan neraka. Ia akan menawarkan surga yang sebenarnya adalah penderitaan, dan neraka yang sebenarnya adalah kenikmatan. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam untuk menjaga iman mereka dan tidak terpedaya oleh tipu daya Dajjal. Salah satu cara yang diajarkan dalam hadits untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah dengan membaca ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah 255, serta berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan melindunginya dari segala macam keburukan, termasuk fitnah Dajjal." Bukhari. 6.
Kesimpulan, Dajjal sebagai ujian akhir zaman. Dajjal adalah ujian besar yang akan datang menjelang kiamat, dan semua umat manusia akan menghadapi fitnahnya. Bagi umat Islam, penting untuk menjaga keimanan, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan berdoa agar terlindung dari fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana cara menghadapi Dajjal, termasuk membaca doa-doa tertentu, menjaga sholat, dan memperbanyak zikrullah. Dajjal tidak hanya seorang makhluk fisik, tetapi juga sebuah simbol ujian besar bagi umat manusia tentang keyakinan, kesabaran, dan keteguhan hati. Sebagaimana hadits-hadits yang sahih menggambarkan, Dajjal adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan pertolongannya lah kita bisa selamat dari fitnah tersebut.